Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Gus Rina Channel. Kali ini kita akan melanjutkan tentang budidaya ikan manfish. Setelah kita menyimak jenis-jenis ikan manfish pada video sebelumnya, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan jenis-jenis ikan manfish yang akan kita budidayakan. Apakah jenis ikan manfish yang banyak beredar di pasaran atau di toko-toko. Ikan hias ini seperti tricolor, platinum, blue pinoy, zebra atau red eyes, dan banyak lagi yang lainnya. Atau kita mau mencoba untuk membudidayakan jenis ikan manfish kelas menengah ke atas seperti manfish koi, red devil, BSP dan lain-lain, atau ikan sultan seperti orinoco, dantum, dan Santa Isabel. Ini terserah kita mau membudidayakan ikan yang mana. Pemilihan jenis ini sangat penting ya, karena agar kita memudahkan untuk proses pemasaran. Kita mengetahui pasar yang mana gitu ya. Karena tidak semudah itu kita membudidayakan terus kita memasarkan untuk ikan-ikan jenis-jenis tertentu. Nah, ini perlu kita pahami. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang harus kita lakukan pada tahapan budidaya? Yang pertama adalah persiapan ya. Persiapan itu perlu kita lakukan. Persiapan mulai dari persiapan wadah atau akuarium. Nah, akuarium yang akan kita gunakan untuk pemeliharaan ikan manfish ini setidaknya berukuran panjang 80 cm, kemudian lebar 40 cm dan tinggi 40 cm. Ini bukan standar ya, tapi umum dipakai di petani. Ukurannya adalah ukuran ini gitu. Nah, untuk sekedar perhitungan berapa kita harus mempersiapkan akuarium untuk sepasang indukan. Nah, di sini berdasarkan pengalaman ya, kita perlukan setidaknya ada 3 buah ya untuk satu pasang. Ini kalau kita hendak memelihara atau membudidayakan dari 10 pasang indukan, berarti kita harus menyiapkan kurang lebih 30 akuarium. Ini hanya sekedar perhitungan sederhana ya, dengan asumsi setiap pasang menghasilkan 200 sampai 250 ekor larva atau anakan. Nah, jadi pada saat ikan sudah mulai besar, ini harus dilakukan penjarangan dengan membagi di akuarium lainnya, masing-masing ya antara 100 sampai 25 ekor. Dengan demikian ikan akan terawat dengan baik. Sebelum akuarium digunakan untuk budidaya, pastikan membersihkan terlebih dahulu untuk menghindari hama dan penyakit yang ada di dalam akuarium. Cara membersihkan bisa juga dengan menambahkan desinfektan terlebih dahulu agar semua hama atau penyakit yang melekat di akuarium itu hilang atau mati. Nah, setelah itu baru akuarium bisa kita isi dengan air dan kita diamkan selama 24 jam atau lebih. Baru setelah itu baru kita dapat lakukan dengan memasukkan ikan ke dalam akuarium. Kemudian kita juga menyiapkan aerator, filter, substrat tempat bertelurnya ikan. Substrat ini macam-macam ya, ada kayak spawning cone, atau bisa juga kita dengan yang sederhana kita menggunakan potongan-potongan paralon ya, ataupun potongan keramik. Selain itu juga kita siapkan juga alat pemanas atau heater. Nah, ini juga apabila diperlukan ya, untuk kondisi di daerah-daerah dingin ya kita perlu menggunakan pemanas. Nah, tapi kalau yang tempatnya panas ya kita agak kurangin menggunakan alat pemanas ini. Selanjutnya setelah ini semua siap ya, kita melakukan pemilihan induk. Pemilihan induk ini bagaimana cara kita memperoleh indukan ya. Ini ya nggak terlalu sulit sih kita memperoleh calon indukan. Indukan kita dapat lakukan
atau kita cari di toko-toko ikan hias yang banyak di pasaran. Misalnya ikan hias seperti tricolor, marble, platinum, blue pinoy, zebra, dan red eyes dan lain-lain. Ini bisa kita lakukan di toko-toko ikan hias. Kita dapat beli di toko-toko ikan hias. Tetapi kalau untuk yang berkelas seperti yang tadi yang mahal ya, seperti ikan Memphis koi, red devil, BSP, atau ikan sultan, yang Memphis Orinoco, Dantum, atau Santa Isabel, kita agak sulit untuk mencari itu. Ini bisa kita mencarinya melalui komunitas-komunitas atau yang ada di Facebook atau di Instagram, ataupun sekarang kita bisa mencari mulai banyak dijual ya di toko-toko online. Ini tapi itu juga agak sulit kita mencarinya, kita searching juga ada kadang-kadang sedikit ada lah gitu ya. Tetapi untuk pembelian online gitu ya, tetap kita harus hati-hati ya, karena ada juga penjual yang melalui online ini ya kurang amanah atau tidak amanah gitu ya. Ikan yang kita beli tiba-tiba tidak sesuai dengan yang dicantumkan di gambar, bilang indukan ternyata masih kecil gitu ya, atau bahkan juga ikannya sendiri yang tidak datang, tidak dikirim gitu. Nah ini banyak kejadian-kejadian kayak begini gitu yang kita alamin, yang biasanya pembudidaya juga sering mengalami itu, membeli indukannya tidak datang. Kemudian yang penting, lebih penting ya, bagaimana cara kita memilih induk. Tadi kita mendapatkan induknya, mencari di mana. Setelah kita dapat, kita juga masih harus memilih. Yang pertama itu memilih induk itu ya, yang harus kita perhatikan adalah ikannya sehat, kemudian lincah, berwarna cerah, siripnya tidak kuncup. Karena kalau lihat kuncup itu biasanya ikan itu kurang sehat ya. Kemudian pilih ikan yang sudah dewasa, yang usahakan di atas 8 bulan. Lebih jelasnya ya dari ukuran itu size-nya antara 5 sampai 6 cm body ya. Dan bukan dengan ekor, jadi bodinya saja yang 5-6 cm. Nah ini ikan itu udah kisaran di atas 8 bulan. Kemudian pilih ikan jantan yang kelihatan lebih besar, betinanya kelihatan lebih gemuk tapi agak oval gitu ya. Walaupun badannya kecil, kalau kelihatan gemuk nih ikan ini biasanya produktivitasnya agak tinggi gitu. Nah kemudian setelah kita membeli indukan gitu, sebelum kita melakukan pemijahan, nah, kita harus memilih untuk jantan dan betina ya. Ini kita masukkan ke dalam wadah nantinya gitu. Nah ini bagaimana kita membedakan ikan jantan dan betina. Secara umum Memphis ini cukup mudah ya untuk membedakan jantan dan betina. Terutama yang ikan yang sudah proven atau sudah berapa kali dia memijah atau bertelur gitu ya. Ini terlihat ya ikan ini perbedaannya antara jantan dan betina. Tetapi untuk calon indukan atau yang masih remaja agak sulit untuk membedakan. Ini ikan ini agak sama ya, hampir sama lah gitu ininya antara yang jantan dan betina. Tapi masih tetap ada ciri-ciri khas yang membedakan ikan jantan dan betina. Baik, kita perhatikan apa saja perbedaan antara jantan dan betina. Yang pertama untuk jantan itu, ini dahinya itu ada jenong ya, ada punuk seperti punuk unta gitu ya. Ini ada jenongnya gitu di ini. Nah, rahang di mulutnya itu lebih besar dan moncong ke atas gitu, moncong ke atas ya. Jadi dari mulut juga sudah kelihatan. Kemudian duri dorsal yang ada di punggungnya ini tegak ya, tegak ke atas gitu. Tegak ini ke atas. Bentuk badannya itu cenderung bulat dan besar. Kemudian apabila kita perhatikan di bagian bawahnya itu ada kelaminnya itu ada runcing, tapi kadang-kadang itu juga kelihatan, kadang-kadang tidak kelihatan gitu ya. Ini agak ini.
kelaminnya keluar. Biasanya pada saat dia mau mijah itu ada keluar gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang betina, ini kalau betina ini dahinya ini rata ya, nggak ada jenongnya, nggak ada punuk. Kemudian rahang mulutnya juga kecil, lancip. Kemudian duri dorsalnya, kalau yang jantan itu ke atas begini, kalau yang ini hanya melengkung gini ya. Kemudian badan cenderung lebih kecil daripada yang jantan. Dia agak oval gitu ya, agak oval. Bukan bulat gitu, oval. Nah, kemudian ada kelaminnya itu berbentuk silinder. Jadi dia keluar gitu ya. Keluar, nanti kalau apalagi pada saat mau bertelur itu kelihatan dia. Sehari sebelum mijah biasanya si induk betina suka keluar ininya, kelaminnya. Nah, ini ciri-ciri dari ikan jantan dan betina. Semoga ciri-ciri ini membantu untuk pemula ya, untuk membudidayakan ikan manfish. Kemudian langkah selanjutnya adalah memijahkan ikan. Setelah kita mendapatkan pasangan-pasangan indukan yang tadi kita pilih gitu ya, kita dapat tempatkan masing-masing pasangan itu di akuarium pemijahan. Nah, ini cara melakukan pemijahan ini ada 2 metode yang biasa saya lakukan ya, yaitu dengan mengamati perilaku ikan setelah beberapa kali pemijahan. Yang metode pertama, kita tempatkan pasangan indukan pada akuarium ukuran 80 kali 40 kali 40 untuk tingginya gitu. Nah, ini ikan ini kita biarkan pasangan ini mijah ya pada substrat yang sudah disediakan. Selanjutnya kita amati apakah pasangan ini merawat telurnya dengan baik. Nah, apabila pasangan ini merawat telurnya hingga menetas dengan baik, kita biarkan indukan ini tetap berada dalam akuarium dan mengasuh anaknya sampai usia 10 atau sampai 2 minggu lah kira-kira ya. Kita biarkan saja ikan itu di dalam akuarium. Nah, ini tandanya ikan ini sudah baik ya untuk ini. Setelah memijah dia pelihara, dia asuh. Nah, ini kita tetapkan saja, kita pakai dengan metode yang ini ya, kita dalam satu akuarium ini. Selanjutnya setelah itu baru kita setelah 2 minggu baru kita pindahkan indukannya ke akuarium yang lain yang ukurannya sama, yang ukuran 80, biarkan dia mijah kembali. Nah, ini biasanya tidak lama dia akan mijah kembali gitu ya, akan bertelur kembali. Nah, ini ada baiknya juga, ini metode yang pertama ini kita pergunakan karena apa? Si induk ini agak tertahan gitu ya untuk mijah kembali karena dia mengasuh dulu anakannya. Di sini ada kesempatan si induk betina untuk menghasilkan telur yang benar-benar baik ya dan benar-benar matang gonat. Nah, ini artinya induk itu udah siap untuk mijah kembali. Demikian juga yang jantannya ya, jantannya juga dia akan memiliki sperma yang bagus gitu. Kemudian metode yang kedua yaitu pasangan induk kita tempatkan pada akuarium 40 kali 40 kali 40, jadi semua sama ya ukurannya 40. Nah, ini indukan kita biarkan dan kita biarkan dia mijah ya dan bertelur pada substrat ya ukuran akuarium ini. Nah, setelah indukan itu bertelur, nah, kita angkat telurnya. Ininya substratnya kita angkat, kita pindahkan ke akuarium yang lain, akuarium penetasan. Ini sama juga, akuarium penetasan itu yang ukuran 80 kali 40 kali 40. Nah, indukan kita biarkan saja di tempat yang ukuran akuarium yang semula ini. Nah, ini biasanya kalau telur sudah diangkat gitu ya, indukan ini antara 7 sampai 10 hari itu dia akan bertelur lagi gitu. Nah, ini agak cepat ya proses bertelurnya gitu. Biasanya ya antara 7 sampai 10 hari itu indukan sudah mijah lagi. Nah, ini kondisi telur
pada waktu yang cukup singkat ini indukan sudah produksi telur lagi, kemudian mijah. Nah, ini kebanyakan kualitas telurnya ini agak kurang baik gitu ya. Walaupun sudah dibuahi telurnya, tapi banyak telur yang tidak menetas, walaupun sudah dibuahi, atau telur menetas tetapi larvanya tidak memiliki daya tahan. Dia akan berjatuhan gitu ya, berwarna putih. Nah, ini banyak kita alami gitu ya untuk yang metode ini. Nah, ini banyak dilakukan oleh petani-petani gitu ya. Sama kedua metode ini banyak dilakukan ini. Ada yang melakukannya di akuarium, ada yang di jolang juga gitu, kita jolang induknya, mijah di jolang itu telurnya diambil dipindahkan gitu untuk menetaskan di akuarium. Ini banyak dilakukan oleh para petani. Nah, dari sini juga kita boleh memilih metode yang mana. Masing-masing punya kelebihan dan masing-masing juga punya kekurangan. Nah, ini tidak mutlak bahwa yang menggunakan akuarium 40 kali 40 itu lebih jelek daripada yang ini, tidak. Tapi silakan berdasarkan pengalaman masing-masing nanti akan kita peroleh ya bagaimana cara memijahkan. Nah, pada saat perawatan telur ini kualitas air ini harus diperhatikan, terutama kadar oksigen ya. Kita gunakan aerator ya untuk menjaga agar oksigen yang terlarutnya itu tetap stabil gitu. Kemudian menjaga agar telur tidak berjamur, kita gunakan methylene blue atau ada yang bermerek seperti ya Egg Pro gitu ya, dari produk-produk yang ini. Cuma harganya cukup lumayan lah untuk ini. Untuk kita sebagai petani ya agak berat juga ya untuk menggunakan yang bermerek. Nah, selanjutnya tinggal kita menunggu telur menetas. Biasanya telur itu menetas 2 hari ya, 2 hari menetas menjadi larva. Nah, larva ini kalau sudah menetas itu biasanya awalnya itu berjatuhan dulu, berjatuhan, ada yang masih menempel di substratnya. Kemudian oleh induknya biasanya diangkat gitu, dipindahkan lagi di kelompoknya. Biasanya berkumpul larvanya ini. Nah, ini ikan ini tetap akan dijaga oleh induknya. Kalau yang di metode yang pertama ya, dia jaga oleh induknya. Nah, pada saat larva ini masih bergelombol ya, larva ini belum membutuhkan makanan karena larva masih memiliki persediaan makanan, yaitu ada kantung kuning telurnya ya, di ininya masih ada. Itu masih bertahan lah 2 hari biasanya, 2 atau 3 hari gitu sampai kuning telur itu habis. Nah, cirinya kalau kantong telur itu habis, biasanya si larva ini langsung bertebaran gitu ya. Mungkin kelaparan gitu ya. Dia akan bertebaran di akuarium mencari makanan. Nah, saat inilah kita sudah harus memberikan makanan. Nah, ada pertanyaan, apa makanan yang tepat dan baik untuk larva ikan manfish? Ini larva ikan manfish ini makanan yang baik adalah menggunakan artemia. Artemia itu adalah kayak semacam itu ya, kayak kutu air tapi lebih kecil dia ini ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan artemia ini? Nah, ini banyak artemia ini sekarang itu banyak dijual di toko online ya. Kalau dulu kita beli artemia itu harus 1 kaleng. Kalau sekarang sudah banyak menjual artemia, cheese artemia itu dengan wadah yang kecil ya, kayak ini di toko-toko online itu ada yang refill gitu. Jadi diisi ulang ke wadah, ada yang 10 gram, 20 dan seterusnya. Ini perlu kita lakukan adalah pemberian makanan artemia. Nah, untuk selanjutnya adalah kita melakukan perawatan pembesaran larva ikan manfish. Tapi sebelum kita berlanjut ke perawatan pembesaran ikan, alangkah baiknya kita nanti saksikan dulu bagaimana kita menetaskan artemia dalam skala kecil.
Nah, kita tunggu video berikutnya tentang bagaimana kita menetaskan cheese Artemia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.